Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Maksudita Dharma, NIM S1S11926. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah ruang dan keadaan atau water juk dan bidak catur. Baik, saya mulai. Di sini kalian bisa melihat sebuah gambar komponen sebuah sistem AI. Suatu sistem yang menggunakan konsep kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Jadi, sistem ini akan memberikan output solusi dari masalah yang kalian berikan pada input. Nah, jadi pada gambar di atas, input yang diberikan pada sistem AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah masalah. Sistem ini harus dilengkapi sekumpulan pengetahuan untuk ditanamkan pada knowledge base. Knowledge base ini adalah basis pengetahuan. Sistem juga harus memiliki sebuah motor intervensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output dari interferensi berupa solusi. Lanjut, secara umum ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk membangun sistem pakar atau kecerdasan buatan. Di antaranya adalah yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Kemudian, menganalisis masalah serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Next, pada materi mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Contoh 1 yaitu bidak catur. Yang pertama, posisi awal pada papan catur. Posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak diletakkan di atas papan catur dalam 2 sisi, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Jadi, dalam papan catur itu, baik pada kalian yang sering memainkannya pasti memperhatikan bahwa ada 2 kubu, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Kemudian, next, aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Aturan-aturan ini sangat berguna untuk menentukan gerakan suatu bidak, yaitu melangkah dari suatu keadaan lain ke keadaan lain. Misalkan, untuk mempermudah menunjukkan posisi bidak, setiap kotak ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, F, G, H untuk arah horizontal dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk arah vertikal. Saya akan berikan contoh bidak catur. Maaf, kita cari papan catur. Mana ya? Ini dia. Bisa kalian lihat kan sesuai modul bahwa untuk bagian horizontal ini terdapat angka A, B, C, D, E, F, G, H, dan untuk yang vertikal terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Suatu aturan untuk menggerakkan bidak dari posisi E2 ke E4 dapat ditujukan dengan aturan. Kita lihat E2 ke E4. E2 ke E4. E4 berarti ke sini. Ya. Bisa dilakukan dengan sebuah kode, yaitu if bidak putih pada kotak E2, N kotak A3 kosong, kotak 4 kosong, dan gerakan bidak dari E2 ke E4. Tujuan atau goalsnya, tujuan yang dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lain. Contoh tersebut menunjukkan representasi masalah dalam ruang keadaan atau state space, yaitu suatu ruang berisi semua keadaan yang mungkin. Kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri pada keadaan awal, kemudian bergerak dari suatu keadaan ke keadaan lain sesuai dengan aturan
yang ada dan mengakhiri permainan jika salah satu telah mencapai tujuan. Sehingga untuk mendeskripsikan masalah itu, kita harus yang pertama mendefinisikan suatu ruang keadaan, yang kedua menetapkan satu atau lebih keadaan awal, dan yang ketiga menetapkan satu atau lebih tujuan, dan yang terakhir menetapkan kumpulan aturan. Langsung saja kita pada contoh soalnya. Nah, soalnya itu buatlah program dalam MATLAB. Dari contoh di atas, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak kuda yang berada di posisi awal. Nah, kemudian yang A, kuda berada di posisi awal. B, jenderal yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya posisi C3. Dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat berkapasitas. Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB. Nah, setelah aplikasi MATLAB dibuka, nah di sini saya akan mulai mengetikkan kode yang akan digunakan sebagai input, kemudian akan menghasilkan sebuah output. Bisa kalian lihat di layar. Fprint, kemudian 0, next. Nah, saya akan codingkan soalnya input dalam kurung masukkan nomor soal, lalu if soal sama dengan 1, kemudian fprint posisi awal kuda adalah G1. Di sini saya menambahkan F karena kurang. Fprint posisi awal, lalu G1. Lanjut, A input, masukkan tujuan kuda. Kemudian next sama dengan karena saya sulit menjelaskan sambil menuliskan kode, bisa kalian saksikan saja di layar cara saya menuliskan kode-kodenya. Di sini saya
menyelesaikannya, tidak semua dengan ketikan. Saya langsung copy paste saja agar lebih cepat karena sudah ada jawabannya yang diberikan. Nah, kemudian setelah selesai decoding, saya akan memerannya. Pertama-tama kita save dulu. Ingat, sebelum kalian melakukan run, kalian save dulu codingan kalian. Nah, kemudian ini adalah hasil dari yang telah saya coding tadi. Posisi awalnya G1, kemudian masukkan tujuan kuda F3. Kuda sekarang berada di posisi F3. Nah, posisi F3 bisa kalian lihat. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.